Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi dengan saya Fauji. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Menurut informasi yang saya googling di Wikipedia kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan akan terganggu. Nah, sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk mempertahankan gaya hidupnya serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Jika keinginan tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan terganggu. Keinginan ini lahir dari dua hal, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dari dalam diri kita, biasanya karena termotivasi. Awalnya tidak pengen ke luar negeri, tetapi setelah melihat orang lain ke luar negeri, jadi termotivasi ingin ke luar negeri. Awalnya tidak ingin memiliki mobil, tetapi setelah melihat, mencoba, hasrat untuk memiliki mobil itu muncul, yaitu dari motivasi. Sikap ingin sempurna, ya. Kemudian ekonomi, ya, awalnya ekonomi menengah ke bawah, ingin jadi ekonomi menengah ke atas. Kemudian persepsi atau sudut pandang, ya. Itu yang dari internal. Nah, sekarang dari eksternal, biasanya dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, faktor kelompok sosial, ya. Misalnya kelompok sosial dia itu punya handphone merek misalnya iPhone semuanya, sehingga akhirnya dia sendiri yang tidak punya iPhone, sehingga muncullah hasrat ingin memiliki iPhone walaupun itu tidak dibutuhkan, gitu ya. Kemudian yang paling signifikan juga yang terjadi di lingkungan kita setiap hari adalah bedanya keinginan dengan kebutuhan. Misalnya, kalau kita lapar, kebutuhan diri kita adalah makan. Nah, makan ini Bapak Ibu, kalau kita masuk ke satu rumah makan, kemudian makan 15.000 itu sudah dapat, misalnya di Jogja ya, murah ya. 15.000 itu udah dapat lauk, udah dapat sayurnya ya, sudah dapat ikan, sudah dapat bahkan minum es teh ya atau es jeruk. Sudah kenyang lah ya 15.000. Terpenuhilah kebutuhan kita. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan, kita mungkin bisa saja makan di tempat fast food ya, yang sekali makan itu 50.000, 80.000. Itu bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Apakah salah jika kita mempunyai keinginan berlebih? Tentu tidak salah Bapak Ibu semuanya. Hanya cara mencapainya harus benar. Nah, gimana cara mencapainya? Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginan itu dua hal yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan kita cukup bekerja rata-rata seperti orang pada umumnya. Ya, Anda lihat orang-orang di sekitar seperti apa kegiatan pada umumnya. Kalau mereka bangun pagi bekerja, kemudian sore pulang istirahat, ya, malamnya istirahat. Nah, kalau kita ikuti pola itu, kita cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau hanya sekedar sandang, pangan, papan, gitu ya. Tetapi keinginan tadi yang awalnya makannya 15.000, tapi kita pengennya makan yang 50.000, 80.000, tentu mewujudkannya berbeda. Yang awalnya bajunya biasa-biasa saja, yang cukup ya 100 ribuan, tapi kita pengen baju yang 300 ribuan. Tentu untuk mewujudkan itu berbeda. Apalagi kita pengen baju yang harganya jutaan, berbeda. Begitu juga dengan papan ya, atau tempat tinggal. Kita tempat tinggal awalnya misalnya ngontrak, tapi kita pengen punya rumah sendiri yang lebih besar. Cara mewujudkannya berbeda dengan memenuhi kebutuhan. Cara mewujudkannya adalah investasi waktu yang lebih daripada orang rata-rata, bekerja di atas orang rata-rata, dan memiliki biaya yang harus kita atur. Ya, itu. Kebanyakan orang terlilit hutang karena selalu memenuhi keinginannya tetapi tidak mau menginvestasikan waktu yang lebih, tidak mau bekerja keras lebih daripada rata-rata, dan tidak mau mengatur biayanya, gitu ya. Itulah kenapa kita selalu diarahkan oleh mentor-mentor kita, orang-orang tua kita, dinasihatkan untuk mengontrol keinginan kita, gitu ya. Nah, ada kisah menarik Bapak Ibu semuanya. Ini sebuah penelitian di Stanford University. Nama penelitiannya adalah
marshmallow test. Marshmallow test itu apa ya? Jadi marshmallow itu Anda bisa lihat di gambar ini. Marshmallow test ini dilakukan oleh psikolog bernama Walter Mischel ya, Walter Mischel dan timnya dari Stanford University. Jadi pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Jadi dilakukanlah sebuah penelitian kepada 165 anak dengan umur 3-5 tahun. Tes ini, Bapak Ibu semuanya, itu menggunakan teori delay of gratification. Teori delay of gratification yang artinya penundaan gratifikasi. Nah, jadi ceritanya setiap anak ini diberikan 2 buah piring. Yang satu piringnya berisi marshmallow dan camilan, tapi hanya sedikit sekali. Kemudian piring kedua itu berisi marshmallow dan camilan yang cukup banyak, sehingga ini akan mampu mengenyangkan anak tersebut. Nah, kemudian peneliti ini berkata kepada anak-anak, 165 anak ini, bahwa piring yang isi marshmallow sedikit ini Anda boleh makan kapan saja. Tetapi piring yang berisi marshmallow ini yang banyak dengan camilan, Anda hanya boleh makan ketika kami kembali lagi ke ruangan kelas ini. Kami akan keluar beberapa menit dan kami akan kembali, barulah boleh Anda makan si marshmallow ini. Kemudian peneliti keluar, mereka melihat dari cermin 2 arah ya, dan memperhatikan tingkah laku 165 anak ini dari cermin 2 arah ya. Jadi cermin 2 arah itu hanya bisa dilihat dari luar gitu ya, mereka nggak bisa lihat keluar gitu. Nah, di 30 detik pertama itu hampir 30% anak itu memakan habis 2 piring tersebut. Kemudian 6 menit berikutnya 30% anak lagi baru memakan ya, setelah tengok-tengok gitu, yang lihat sana-sana udah pada ikut makan, akhirnya mereka makan juga gitu ya. Dan setelah 10 menit si peneliti kembali, hanya tersisa 30% anak yang mengikuti aturan dari peneliti tersebut. Jadi hanya memakan piring pertama yang isinya sedikit dan piring keduanya masih utuh. Nah, peneliti ini Bapak Ibu semuanya kemudian melakukan penelitian berikutnya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Mereka melakukan penelitian terhadap 30% anak yang mengikuti arahan dari si peneliti ini, yaitu untuk memakannya setelah mereka datang gitu ya. Artinya 30% anak ini bersabar, menahan diri walaupun itu enak gitu ya. Jadi 30% anak ini setelah diteliti pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, ternyata mereka itu mempunyai prestasi yang bagus di kampus. Mereka punya nilai untuk masuk ke perguruan tinggi lebih tinggi daripada orang rata-rata. Kemudian mereka emosinya lebih sabar. Kemudian mereka lebih mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. 30% anak ini Bapak Ibu semuanya. Saya menyimpulkan bahwa kalau kita mau lebih sedikit bersabar untuk hadiah yang besar, kita akan mendapatkan hasil di atas rata-rata dibanding orang pada umumnya. Dan dari video ini saya akan simpulkan bahwa keinginan dan kebutuhan itu tidak selalu harus kita benturkan ya, karena keinginan dan kebutuhan ini sama-sama sudah ada di dalam diri kita, hanya cara mewujudkannya berbeda. Jadi jangan terjebak dengan memenuhi keinginan dengan alih-alih memberikan hadiah terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita memberikan hadiah terhadap diri kita, tetapi diri kita tidak terbiasa untuk mencapai sesuatu. Nah, makanya saya mendidik anak saya itu ketika meminta sesuatu harus ada goals-nya. Jadi ketika dia ingin misalnya minta dibelikan mobil-mobilan, harus ada yang harus dia capai. Saya didik misalnya harus hafal salah satu surat gitu ya, salah satu surah dalam Al-Quran misalnya. Kalau dia pengen satu hal yang lebih besar, pengen beli yang misalnya sepeda atau pengen beli apa, harus ada challenge. Misalnya dia harus punya nilai yang baik di sekolah baru bisa dibelikan. Dia pengen satu hal yang besar lagi, misalnya harus puasa full 1 bulan ketika Ramadan ya. Jadi itu cara saya mendidik anak nantinya ketika dia sudah mulai ada hasrat keinginan, karena ini akan terbawa sampai dewasa Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita memenuhi keinginan dan berhasil mencapai goals atau menyelesaikan sesuatu hal yang besar menurut kita, nah itu satu didikan yang insya Allah itu tidak akan
membuat kita terlilit hutang ya. Karena yang membuat orang terlilit hutang adalah memenuhi keinginannya tanpa mencapai sesuatu. Itu yang bahaya. Jadi dia hanya bekerja seperti orang pada umumnya tetapi mengikuti semua keinginannya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kesimpulan dari video ini, belajar untuk bersabar dan belajar untuk disiplin dulu memenuhi kebutuhan hidup kita, baru keinginan kita. Kemudian ketika kita membeli sesuatu, bertanyalah, apakah ini benar-benar penting? Kalau perlu sampai 3 kali. Apakah ini benar-benar penting? Apakah ini benar-benar penting? Apakah ini benar-benar penting? Ya. Berikutnya, sadari bahwa ada keinginan, ada perjuangan. Kalau kita menginginkan sesuatu, harus ada perjuangannya. Harus ada investasi waktu, kerja di atas rata-rata, kemudian perlu pembiayaan yang matang. Bagaimana menyisihkan keuangan kita untuk yang dibutuhkan dan untuk yang diinginkan. Tidak salah memenuhi keinginan kita, tetapi harus ada goals untuk kita wujudkan keinginan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.